Bayangkan sebuah dunia yang ditelan oleh bencana gurun. Sebuah tempat di mana segalanya terkubur di bawahnya. Gelombang pasir luas yang tak berujung. Makhluk kolosal bersembunyi di bawah tanah yang terus bergeser. Dan para penyintas bertarung memperebutkan persediaan terakhir yang tersisa. Di alam gurun yang telah hancur ini, hanya satu anak laki-laki yang memegang kekuatan untuk mengendalikan pasir di sekelilingnya. Hanya dia, bayangkan batas dari kekuatannya. Nasib dunia berada dalam genggamannya dan hanya miliknya seorang. Disinilah kisah itu benar-benar dimulai. 100 tahun yang lalu, seberkas cahaya menyilaukan menghantam bumi dan memusnahkan hampir seluruh kehidupan. Planet yang dulu biru itu berubah menjadi lautan pasir. Segelintir manusia yang tersisa membangun benteng untuk bertahan hidup. Zion, tokoh utama kita, adalah seorang rakyat jelata yang kesulitan dan terjebak di antara sekelompok preman yang merasa senang dengan menyakiti orang lain, namun Zion menolak untuk mundur. Ia membalas dengan keganasan yang sama. Meski ia belum pernah benar-benar merenggut nyawa, pernah terjadi sebuah insiden ketika seorang pria mencoba merampoknya. Dan entah bagaimana kehilangan nyawanya dalam pergulatan itu, di dunia ini para awakener dipuja hampir seperti dewa. Gagasan bahwa pria yang ia lawan mungkin memiliki hubungan dengan Li Jiryong, seorang awakener kuat, membuatnya diliputi ketakutan. Namun preman yang sama itu berdiri tanpa luka. Pukulan Zion hampir tidak berpengaruh padanya, dan pria yang telah terbangun itu menghantamnya ke samping, berniat memberinya pelajaran kejam. Untungnya, sebuah benturan mendadak membuat kendaraan mereka terbalik, membuat preman itu terluka. Sang pengemudi yang nyaris tak bernyawa memperingatkan bahwa seekor cacing pasir sebesar monster sedang menelan mereka bulat-bulat. Zion berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, yakin bahwa ajalnya telah tiba, mengingat betapa lemahnya dirinya. Andai saja ia lebih kuat, mungkin semuanya akan berubah. Cacing pasir itu menelannya, namun ia tidak mati. Dengan terkejut, ia terbangun dalam keadaan hidup di dalam perut makhluk itu. Pada saat itu, ia bertekad bangkit seperti legenda gurun, sementara penglihatan aneh terbentang di hadapannya. Reruntuhan kota-kota umat manusia membanjiri indranya dalam sekejap, mengungkap takdir tragis dunia. Planet mereka yang dulu megah, pada detik itu ia membangkitkan kekuatan pertamanya, secara naluriah membisikkan kata penghancur pasir. Sebuah ledakan melesat keluar, merobek sisi tubuh makhluk itu. Kini dipersenjatai dengan kekuatan untuk bertahan hidup, Zion bersumpah akan menggunakan pasir itu sendiri untuk menentang segala kemungkinan yang mustahil. Ia bisa merasakan setiap detak jantungnya menghentak, seolah energi mengalir deras di dalam nadinya. Menyadari bahwa inilah kebangkitannya, ia mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, kita menyaksikan seekor cacing pasir raksasa menjulang di atas seorang manusia kecil. Makhluk itu bergerak untuk menelannya sepenuhnya. Namun Zion berdiri tegak tanpa rasa takut dan tak tergoyahkan. Tiba-tiba, seorang pria asing menerobos masuk untuk menyelamatkannya, menyatakan bahwa bocah itu menghalangi jalannya. Pria itu melempar Zion tinggi ke udara, membuatnya terhempas keras kembali ke tanah. Zion terbatuk-batuk memuntahkan pasir, tertegun melihat pria asing ini muncul begitu tiba-tiba, seolah berpindah dari kehampaan. Namun ketika ia kembali mendongak, ia ngeri melihat pria itu telah menancapkan bilah pedang ke leher cacing pasir tersebut. Cairan gelap menyembur dari lukanya sementara makhluk itu mengamuk. Pria itu mengejek makhluk itu karena memaksanya memanjat setinggi itu, lalu bersiap melancarkan serangan terakhir. Ia melayangkan tendangan kuat ke arah bilah pedang itu, mendorongnya lebih dalam dan mengakhiri monster tersebut. Zion berdiri di sana dalam keterkejutan total. Melihat seseorang mengalahkan cacing pasir dengan begitu mudah terasa tidak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya Zion bertemu makhluk seperti itu, dan sebelum ia sempat bereaksi, orang wanita berambut biru yang mencolok mendekat, mengungkapkan bahwa prajurit mencolok itu adalah Kapten Jang Yongbaum. Zion masih tidak dapat memahami bagaimana mereka bergerak begitu tiba-tiba, seolah muncul dari udara kosong, sementara wanita itu dengan bangga memuji kemampuan kaptennya. Sekilas pandang saja sudah cukup baginya untuk merasakan kekuatan wanita itu yang luar biasa, namun ia justru semakin bingung oleh hawa dingin aneh yang merayap di tubuhnya sendiri. Jang Yongbaum dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa seekor cacing pasir bahkan tidak akan menjadi tantangan nyata baginya, lalu mengalihkan perhatiannya pada Giselle. Sebelum melirik ke samping, sang kapten berputar kembali dan menyadari keduanya sedang berinteraksi. Giselle terlihat sekaligus nakal dan setia pada kaptennya. Namun dia tampak sangat menikmati dirinya sendiri saat menyeret Zion berkeliling seolah pria itu tidak berbobot sama sekali. Dalam sekejap, dia melumpuhkannya dan menindihnya ke tanah. Dan jujur saja, banyak orang mungkin akan iri dengan posisinya saat itu. Dengan nada menggoda,
Giselle berspekulasi tentang peringkat dan kemampuannya sambil bertanya-tanya bagaimana dia harus mengujinya. Tiba-tiba, ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatiannya. Bagian anehnya adalah Zion sama sekali bukan seorang awakener dan terjepit di bawahnya, dia hampir tidak bisa memproses apa yang diklaimnya. Sambil tetap menahan lengannya, Giselle memberitahu kapten bahwa anak itu tidak membawa lambang peringkat apapun. Zion kebingungan, bahkan mengira dia pasti keliru karena setiap awakener seharusnya memiliki tanda yang terlihat jelas. Dari dalam mobil, rekan setim lain berteriak agar mereka berhenti membuang waktu dan segera bergerak. Giselle meminta pendapat kapten, mengatakan akan terasa salah jika meninggalkan anak itu pada nasibnya. Meski Zion tak bisa menahan diri untuk mengeluh karena dia hampir membuat lengannya terkilir beberapa saat lalu. Jang Yong Bayum menurunkan pandangannya ke arah anak itu. Keduanya saling bertatapan dalam diam. Dia lalu menyuruh Giselle melempar bocah itu ke belakang dengan asumsi dia memang menuju tambang itu juga. Pada adegan berikutnya, kita melihat kendaraan mereka yang babak belur dipenuhi rombongan berisik karena skuad Jang Yong Bayum jauh dari kata tenang. Kelompok itu terus mengobrol tanpa henti sementara Zion didorong ke bagian belakang, diikat seolah dia hanyalah kargo. Dia mendengarkan percakapan mereka dengan tenang sampai butiran pasir mulai menyusup ke dalam mobil. Sebenarnya, Zion lah yang diam-diam mengarahkan pergerakan pasir itu. Ini memastikan bahwa kemampuannya memang telah terbangun. Meski begitu, dia tidak bisa memahami mengapa tak seorang pun dapat melihat lambang peringkatnya. Saat dia memeriksanya sendiri, dia juga merasa itu tidak biasa, karena tanda itu tampak berwarna oranye, namun menyatu sempurna dengan warna pasir. Cahaya sebuah lambang biasanya mengungkapkan klasifikasi sang awakener. Misalnya, tipe yang berorientasi sihir biasanya ditandai dengan warna biru. Maniat yang berfokus pada pertarungan diidentifikasi dengan warna merah. Meskipun ada rumor tentang kategori awakener lainnya, Zion belum pernah mendengar ada yang mengendalikan pasir sebelumnya, dan bahkan saat dia melakukannya dengan mudah sekarang, itu terasa benar-benar unik. Dia menyadari itu diklasifikasikan sebagai peringkat F, tetapi sisi baiknya adalah potensinya yang tak terbatas, memungkinkannya beradaptasi tanpa henti seperti gurun itu sendiri. Untuk saat ini, dia merasa puas dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia memutuskan untuk menyembunyikan kemampuannya sampai momen yang tepat tiba, karena suatu hari nanti, dia mungkin akan mengendalikan seluruh gurun sesuka hati dan mungkin bahkan menguasai planet ini yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia akan menjadi pahlawan atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Tak lama kemudian mereka tiba di tambang kristal sihir yang menakjubkan. Saat melihat sebuah pos pemeriksaan, Zion diam-diam berkomentar bahwa semuanya tampak biasa saja. Seorang pria dengan singkat memerintahkannya untuk mengikuti tanpa membuat keributan. Tanpa banyak pilihan, anak itu berjalan di belakang sementara Giselle dan Jang Yong Bayum mengamati dari kejauhan. Mereka mengakui merasa tidak tenang tentang dirinya, mencatat bahwa menjadi satu-satunya yang selamat bisa saja hanya karena keberuntungan. Namun, sang kapten dengan tegas menepis penjelasan itu. Sebelumnya, saat mengamati area tersebut, dia melihat sebuah lubang besar yang merobek salah satu sisi tubuh cacing pasir itu. Detail itu menunjukkan bahwa anak itu terlibat entah bagaimana, dan meski Jang Yong Bayum tidak pernah menanyakan namanya, dia merasakan jalan mereka akan bertemu lagi. Kisah itu kemudian berbelok karena tambang pada umumnya dipenuhi terowongan. Namun tempat ini justru ramai dengan orang-orang bergerak dan merayakan sesuatu. Zion tidak mengharapkan pemandangan seperti itu dan pria yang mengawalnya mencibir bahwa dia akan segera memanggil pengawas, memperingatkan anak itu agar tidak berkeliaran. Ditinggalkan sendirian di tempat asing ini, Zion merasa gelisah sementara pria itu dengan dingin bercanda tentang mengakhiri hidupnya seolah itu bukan apa-apa. Penjaga itu berjalan pergi sambil terus menggerutu, meninggalkan Zion tanpa pengawasan karena dia yakin anak itu tidak bisa mengubah apapun. Menyadari betapa laparnya dirinya, Zion memutuskan dia membutuhkan makanan dan mulai melihat sekeliling. Dia segera melihat sebuah toko kecil yang mungkin bisa memuaskan seleranya. Saat berada di sana, Zion melihat sebuah poster yang mendesak para pekerja untuk menggerakkan kota dengan usaha mereka. Pemilik toko memberinya minuman dan dengan santai bertanya apakah dia merasa pesan itu menginspirasi. Tangan pedagang yang penuh bekas luka dan kapalan mengungkapkan bertahun-tahun penderitaan saat dia berkomentar bahwa sumber energi sejati kota ini bukanlah Manistone. Tidak yakin kemana arah pembicaraan ini, Zion bertanya apa sumber sebenarnya. Pria itu menunjuk langsung ke arah Zion. Dia menjelaskan bahwa orang-orang seperti Zion
Zion adalah bahan bakar sejati kota ini, diperintah tanpa henti dan mudah digantikan, menjadikan mereka sumber daya yang tak pernah habis. Kesal oleh hinaan itu, Zion membalas dengan tajam, menyuruh pria tua itu mengurus sisa waktunya sendiri yang terbatas. Sementara sang tetua dengan tenang berkata bahwa di usianya, segalanya masih terasa menarik. Yang mengejutkan Zion, pria itu juga tampaknya tahu bahwa dia pernah memasuki tubuh cacing pasir itu. Pria tua itu melanjutkan, mengatakan bahwa anak seperti dirinya bisa dengan mudah kembali tertelan bahaya, karena ini bukan tempat untuk bersembunyi, tetapi Zion bersikeras bahwa dia hanya di sini untuk mencari uang. Sang tetua memberi isyarat ke arah belakang, memberi petunjuk bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditunjukkan kepadanya. Zion menoleh dan melihat apa yang tampak seperti tidak lebih dari tumpukan barang rongsokan, gagal memahami maksudnya. Pemilik toko itu kemudian menjelaskan bahwa dia mengumpulkan setiap potongan di sana sendiri, satu demi satu. Lalu dia menyampaikan kenyataan pahit, sisa-sisa yang berserakan di sekitar adalah yang tertinggal dari semua orang yang datang sebelumnya. Mereka semua menghadapi nasib suram yang sama seperti yang menanti bocah itu. Kebanyakan mencoba menolak masuk ke tambang, namun batu mana terlalu menggoda untuk diabaikan. Takut akan akhir yang menyedihkan, para pendatang baru menjual segalanya demi tetap hidup, berpegang pada napas mereka seolah menukar potongan jiwa. Pada akhirnya tidak ada yang berubah, tak ada yang membaik bagi mereka, dan apapun yang mereka kumpulkan, pada akhirnya akan terlepas dari genggaman. Mereka semua berakhir dengan nasib yang sama, jadi sekarang dia terus terang mengatakan bahwa tambang itu pada akhirnya akan menelan mereka. Dengan keyakinan kejam, dia menyatakan bahwa tikus seperti Zion dan mereka yang sebelumnya bahkan tidak akan meninggalkan nama. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menantikan untuk melihat apa yang tersisa dari bocah itu setelah semuanya berakhir. Menepis omelan itu dengan kesal, Zion menanyakan harganya, lelaki tua itu menuntut 10 sol. Jumlah itu keterlaluan dan Zion berseru tak percaya, di tempat ini segalanya mahal, bahkan tusuk sate yang tadi ia makan. Zion mengejek kualitas daging yang buruk itu dan mengakui bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Saat ia berdebat bahwa mereka mencoba menipunya, ia tidak menyadari para pekerja lain diam-diam menarik senjata, siap menyerang tanpa ragu. Zion bersikeras berulang kali bahwa ia tidak akan membayar satu koin pun. Tiba-tiba salah satu dari mereka bergerak ke belakangnya. Untuk sesaat rasa takut akan kematian mencengkeramnya. Lelaki tua itu mengajukan teka-teki, menanyakan bagaimana seseorang sepertinya bisa bertahan di tempat sekotor ini. Jawabannya sederhana, mereka semua terlibat. Zion menoleh dan melihat lebih dari selusin pria mengepungnya, siap mencabik tubuhnya. Seperti bos kejahatan yang menikmati tontonan, lelaki tua itu santai bertanya, apa yang akan dilakukan bocah itu selanjutnya. Zion berteriak bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ia berargumen bahwa meminta harga seperti itu untuk minuman sungguh tidak masuk akal. Memegang kendali penuh, lelaki tua itu menawarkan alternatif dengan senyum licik. Tatapannya jatuh pada mana milik Zion. Batu di saku Zion tampak seperti pembayaran yang sempurna. Zion merasa gelisah menyadari betapa cepat rumor tentang dirinya menyebar. Penjahat itu mendesaknya menyerahkan batu tersebut, menjanjikan kesepakatan yang katanya adil. Zion menolak tegas, mengatakan bahwa ia mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya dan ingin bernegosiasi dengan layak. Kata-katanya tak berarti apa-apa, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan membenturkannya ke meja. Seseorang bahkan menyarankan untuk mengubur bocah itu selamanya. Dipenuhi amarah, Zion melepaskan penghancur pasir dan tiba-tiba lengan penyerangnya terlempar, sebuah pelajaran keras karena berani mencari masalah dengan orang yang salah. Anggota tubuh yang terputus itu jatuh di antara para pria yang tadi siap menyerang. Selesai berbicara, Zion membayangkan memanggil duri-duri pasir yang tajam, menghabisi setiap pria korup di area itu. Setidaknya begitulah yang terjadi di dalam kepalanya, karena kenyataannya jauh lebih tidak dramatis. Sebaliknya Zion berdiri dengan darah mengalir dari hidungnya, linglung dan mengutuk nasibnya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain menyerahkan batu itu kepada lelaki tua tersebut, memberikan tepat seperti yang diminta. Lelaki tua itu tampak terkesan oleh ukurannya. Dia mengklaim nilainya sekitar 100 sol, namun Zion berargumen bahwa ukurannya pantas dihargai setidaknya 300. Dengan semua kendali di tangannya, lelaki tua itu kembali mengejeknya, mengatakan bahwa Zion seharusnya menjadi sisa makanan cacing pasir daripada datang ke sini. Benturan keras lain ke meja pun menyusul. Zion mencapai batas kesabarannya, siap melepaskan kekuatannya. Namun jauh di dalam hati ia tahu bahwa ia belum cukup kuat untuk menang. Ia meminta bonus yang layak sebagai imbalan atas batu itu. Lelaki tua itu setuju sambil memperingatkannya agar berhati-hati pada pencuri yang bisa merampas dalam sekejap.
Tak berpegang pada kesepakatan awal mereka, dengan murah hati dia mengizinkan bocah itu memilih apa saja dari tumpukan barang rongsokan. Zeon mengaduk-aduk tumpukan sampah itu namun tidak menemukan sesuatu yang berguna dan kekecewaannya terlihat jelas. Lelaki tua itu mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Seorang bocah yang enggan kehilangan satu koin pun jarang ditemukan di tempat seperti ini. Saat memainkan beberapa kostum badut yang konyol, Zeon akhirnya melihat sesuatu yang tidak biasa. Bahkan bos itu mengakui bahwa benda tersebut cukup menarik. Zeon memilih sebuah jam pasir kecil sebagai bonusnya. Saat ia pergi, bos itu mengejeknya karena memilah sampah dengan begitu teliti. Sebelum melangkah keluar, Zeon menanyakan nama lelaki tua itu. Pria itu dengan bangga menyatakan bahwa namanya adalah Klexi. Zeon mengukir nama itu dalam ingatannya, berharap tidak akan pernah bertemu lagi. Peringatan tersirat menggantung di udara, namun Klexi tidak menunjukkan rasa takut dan kembali masuk ke dalam. Pada adegan berikutnya, Zeon dengan hati-hati memeriksa jam pasir tersebut. Dia menemukan bahwa pasirnya habis dalam waktu sekitar 10 menit. Untuk sementara waktu, dia tinggal di kamar yang telah ditugaskan kepadanya. Untuk menguji kemampuannya, bocah itu menarik napas panjang dan perlahan. Dia memusatkan perhatian pada tabung itu, memerintahkan pasir di dalamnya untuk bergerak, namun yang mengejutkan tidak terjadi apa-apa, membuatnya menatap canggung pada bayangannya sendiri. Dia menjadi bingung, menyadari kekuatannya tampaknya tidak terhubung dengan kebangkitan pada umumnya. Kemampuannya tetap menjadi teka-teki, berbeda dari apapun yang pernah dia saksikan sebelumnya. Anehnya, Zeon terus merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang tempat rongsokan itu. Jam pasir yang tergeletak di sana terasa seperti sengaja ditempatkan, seolah diam-diam memanggilnya dan membangkitkan emosi asing dalam dirinya. Sebelum dia sempat memahami perasaan itu, seseorang dengan kasar menendang pintu hingga terbuka. Penyusup itu menuntut tahu apakah dia pendatang baru, lalu langsung melontarkan hinaan karena tidak segera melapor ke tambang. Manho tidak menahan diri, dan ketika Zeon meminta diperlakukan dengan sedikit hormat, situasinya justru semakin memburuk. Dia dihantam keras di wajah dan terhuyung ke belakang. Manho menarik tangannya ke belakang, bersiap untuk memukulnya lagi. Pukulan berikutnya menghantam perut bocah itu saat dia diperintahkan untuk tetap diam. Seolah belum cukup, dia didorong jatuh dan diinjak seperti tidak berarti apa-apa. Semua itu berawal dari harga diri pria kasar itu yang terluka. Manho mengejeknya sebagai orang tanpa kebangkitan, mengatakan orang seperti dirinya seharusnya diam dan menanggung apapun yang menimpa. Setelah puas, Manho memerintahkan Zeon untuk bangkit dan segera mengikutinya. Zeon berdiri tanpa ragu dan bergumam dingin bahwa suatu hari dia akan membalas Manho atas semua ini, seolah diam-diam menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar yang terus bertambah. Di pintu masuk sektor ketiga tambang, Zeon dikawal menuju area kerja utama. Dia segera dipasangi perlengkapan dan diberitahu bahwa biaya makanan serta peralatan akan dipotong dari upahnya, dan tugasnya hanyalah mengumpulkan batu mana. Awalnya dia mengira pekerjaan itu terdengar sederhana, namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Manho menghantam helmnya dengan beliung. Pria itu menegaskan bahwa dia tidak peduli apakah Zeon tahu cara menambang atau tidak, bahkan memperingatkan bahwa kerusakan helm itu akan dipotong dari gajinya. Manho kemudian memerintahkan bawahannya untuk melempar Zeon ke lubang nomor 9172, yang terkenal sebagai salah satu lokasi terburuk. Zeon tidak lagi memprotes dan hanya menurut. Pengawasnya dengan dingin menyatakan bahwa jika dia gagal kembali membawa batu mana, dia tidak akan keluar hidup-hidup, membuat pekerjaan itu terdengar semakin mengerikan. Di bagian tambang yang suram ini, bahkan bawahan itu mengakui bahwa ini adalah area paling kejam. Ternyata Zeon tiba tepat pada hari Manho kehilangan uang karena berjudi, dan dia terkejut mengetahui bahwa sebuah kasino bahkan beroperasi di dekat sini. Bawahan itu berkata tempat ini memiliki segalanya, mirip Neo Soul, dan Zeon berpikir pengawas seperti Manho memastikan bisnis semacam itu selalu berkembang. Dia khawatir apakah tangannya yang lembut dan belum berkapalan mampu memegang beliung tanpa memar, namun rekan barunya meyakinkannya bahwa kecil kemungkinan dia akan terluka di bawah sana. Dia menunjukkan bahwa tidak satu pun pekerja di terowongan tampak terluka. Sebuah komentar yang terasa ganjil dan mengusik saat mereka tiba di lubang yang ditugaskan. Zeon bertanya apakah dia hanya perlu mengumpulkan kristal dan kembali. Namun pria itu memotong ucapannya, menyiratkan bahwa dia tidak akan kembali. Lebih dari selusin orang telah menghilang di sini, dan beberapa bahkan memasang taruhan atas keselamatannya, sementara tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada sisanya. Yang bisa diberikan bawahan itu hanyalah permintaan maaf pelan dan beberapa kata terima kasih, karena dia berani melangkah ke tempat berbahaya yang jarang ada orang berani mendekat. Zeon berteriak menyadari bahwa yang lain kemungkinan
kemungkinan tidak pernah keluar menuntut jawaban, namun pria itu meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Bahkan pengkhianatan itu tidak mematahkan tekadnya. Sebaliknya, hal itu mendorongnya mengayunkan beliung dengan tekad, murka karena dia dikirim ke sini hanya karena dendam. Namun pada ayunan pertamanya, beliung itu terlepas dan meluncur dari genggamannya. Benda itu berderak dan terpental di atas tanah berbatu. Zion meraihnya dengan putus asa, mempertanyakan bagaimana dia seharusnya bertahan hidup di tempat seperti ini. Baru sekarang dia merasakan betapa pekatnya mana di terowongan ini. Bertanya-tanya apakah orang lain tidak pernah menyadarinya, karena mereka tidak memiliki kebangkitan. Konsentrasinya semakin berat semakin jauh dia melangkah, cukup kuat hingga orang biasa kemungkinan akan roboh karenanya. Tidak yakin dari mana asal mana itu, akhirnya dia melihat beliungnya, gagangnya jelas telah patah. Lega karena menemukannya kembali, dia sesaat merasa bersyukur atas belas kasihan kecil itu. Lalu dia melangkah ke sesuatu yang terasa seperti ruang kosong. Matanya terbelalak karena terkejut, tanah di bawahnya runtuh, dan sebuah portal tiba-tiba tampak menariknya ke bawah. Helmnya terlempar ke samping. Benda itu jatuh di samping beliung yang telah hancur. Adegan bergeser ke kenangan masa kecilnya, saat dia menjalani hidup yang suram dan terus diperingatkan bahwa dia tidak akan bertahan. Dia dipukul dan diperlakukan buruk hanya karena menginginkan suatu sesederhana makanan yang layak. Setiap kali dia berani bermimpi, orang lain menghancurkan harapan itu tanpa ragu. Pada akhirnya, dia bahkan merenggut satu nyawa. Dikuasai rasa takut dan bersalah, dia percaya bahwa segalanya akan segera berakhir baginya. Putus asa untuk melarikan diri dari takdir yang dipenuhi bahaya tanpa henti, dia berlari menuju kehidupan di mana bertahan hidup bukan lagi kekhawatiran harian, dihantui oleh nama Lee Ji-ryong. Kembali pada Zion, kita mendapati dia tak sadarkan diri setelah terlempar keluar dari portal. Perlahan mendapatkan kembali kesadarannya, dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia segera bertanya-tanya mengapa udara terasa begitu panas dan menyengat. Menyadari abu tebal di sekelilingnya, dia mengutuk nasibnya, menyadari bahwa dia telah mendarat di sebuah donjon berapi yang berbahaya, tampak seperti potongan neraka itu sendiri. Sebuah batu kecil menggelinding melewatinya. Zion memungutnya hanya untuk mendapati bahwa batu itu membara panas. Dia segera melemparkannya dan mengumpat pelan. Rasa sakit itu memastikan ini bukan mimpi. Untungnya, orang-orang dari Neo Seoul dilatih untuk menghadapi situasi dungeon. Meski tangannya melepuh, dia mengenali abu itu sebagai abu vulkanik. Jika dia tidak segera keluar, dia tahu dia tidak akan bertahan. Dia merobek selembar kain dari celananya. Menggunakannya untuk menutup mulut, dia menyimpulkan bahwa jika ada pintu masuk, pasti ada jalan keluar di suatu tempat. Dia menduga titik tertinggi di dekat letusan vulkanik adalah peluang terbaiknya. Tetap diam berarti kematian, karena abu itu akan mencekiknya. Tanpa ada monster di sekitar, ini terasa seperti satu-satunya kesempatan untuk mengambil jalur tercepat ke depan. Didorong tekad, dia berlari ke depan, menyemangati dirinya sebagai Zion yang tak terhentikan dan tidak pernah menyerah. Namun di balik keberaniannya, dia nyaris tak selamat setelah bersentuhan dengan lava beberapa saat lalu. Tiba-tiba, tanah yang rapuh runtuh di bawahnya. Dia bertahan hanya dengan menahan tubuhnya menggunakan kedua tangan. Tubuhnya tergantung berbahaya sangat dekat dengan lava cair. Tetap memaksa diri maju, dia bersikeras bahwa sedikit lava tidak akan membuatnya mundur. Sekali lagi, dia lolos tipis dari bencana. Terengah-engah setelah kembali bersentuhan dengan kematian. Bukannya takut, kemarahan justru menguasainya, terutama pada Manhyo, orang yang lemparkannya ke sini seolah dia tidak berarti apa-apa. Zion bersumpah akan membalas dendam saat dia keluar hidup-hidup, namun dia segera menenangkan diri dan meredakan amarahnya. Saat ini, bertahan hidup adalah satu-satunya prioritasnya. Dia menolak untuk tetap terpuruk, tak peduli seberapa kejam keadaan menjadi. Dari tempatnya berdiri, hanya 4 lompatan lagi akan membawanya ke titik tertinggi. Puncak itu melambangkan satu-satunya jalan keluar dari kematian yang pasti. Alih-alih terlalu banyak berpikir, dia memilih untuk menerjang tanpa ragu, tidak rela hidupnya berakhir di dungeon menyedihkan ini. Kalimat "aku tidak akan berhenti" menjadi tekad yang membimbingnya. Saat secercah harapan muncul, seekor makhluk raksasa menerobos keluar dari lava, mengarah lurus padanya. Makhluk itu menjepitnya dan mengurungnya dalam rahangnya, lalu menyelam kembali ke dalam lava yang mendidih. Anehnya, reptil raksasa itu kembali tenang seolah tidak ada yang terjadi. Namun segera matanya beralih ke tebing di dekatnya. Zion berhasil bertahan, nyaris mencapai tepian dan berpegangan dengan kekuatannya. Cobaan ini mengajarkannya bahwa dia juga bisa memanipulasi abu vulkanik yang barusan menyelamatkan hidupnya.
Dia menjatuhkan diri dekat moncong makhluk itu. Panas yang menyengat hampir membuatnya pingsan. Dungeon ini benar-benar tanpa ampun. Lingkungannya sendiri terasa lebih berbahaya daripada monster yang hidup di dalamnya. Hidungnya terasa terbakar setiap kali bernapas, pandangannya kabur, dan bayangan kematian berkelip di kesadarannya yang memudar. Menolak menyerah, dia memaksa dirinya melampaui batas. Dia bangkit lagi, mengingat janji yang dia buat sebelumnya. Dia bercanda bahwa dia bahkan belum pernah punya pacar, jadi mati sekarang terasa tidak adil. Dengan fokus baru, Zion mengendalikan abu vulkanik dan diam-diam meminta maaf pada pamannya atas apa yang akan dia lakukan. Monster raksasa itu kembali meledak keluar dari lava untuk menyerang lagi. Zion melawan dengan seluruh kekuatannya hanya untuk tetap hidup. Tiba-tiba sebuah suara misterius bergema memuji kekuatannya yang tidak biasa. Zion terkejut oleh kehadiran yang mendadak itu. Suara itu terdengar sangat tertarik, terutama pada kemampuannya memanipulasi pasir dan abu. Seorang pria tua turun dari atas, tampak seperti keselamatan yang tak terduga. Pria tua itu menggenggam pedangnya saat dia jatuh. Dengan mengejutkan, dia melesat turun dengan kecepatan luar biasa, menghantam monster itu dengan tebasan kuat. Benturan itu melepaskan gelombang kejut besar, bahkan menggeser aliran lava di sekitarnya. Puing-puing berputar ke segala arah, dan Zion nyaris kewalahan oleh kekuatan itu. Dia gemetar karena dahsyatnya kekuatan tersebut, pendengarannya berdenging sementara indranya memudar. Dia menatap ke depan untuk melihat pria tua itu dan memastikan apa yang terjadi pada monster tersebut. Zion menyadari makhluk itu telah terbelah rapi menjadi dua, dan sensasi yang ia rasakan benar-benar belum pernah ia alami sebelumnya. Pria yang berdiri di hadapannya jauh melampaui seorang awakener kuat biasa. Jelas dia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, hampir seperti sosok terkuat di dunia ini. Pria itu dengan tenang melangkah maju sekali lagi. Setiap langkahnya saja sudah mengirimkan tekanan menghancurkan ke tanah di depannya. Zion hanya bisa menatap, sepenuhnya kewalahan oleh pertunjukan kekuatan itu. Awakener itu kemudian menanyakan nama bocah tersebut, namun ketika Zion tetap diam, dia mengusulkan sebuah ujian kecil, memperingatkan bahwa jika hitungan sampai 3 selesai tanpa jawaban, keadaan akan menjadi tidak menyenangkan, lalu dia mulai menghitung. Lelaki tua itu mempersiapkan diri ketika ketegangan semakin memuncak. Saat dia mengucapkan 1, dia sudah berdiri tepat di depan Zion, muncul hampir seperti bayangan tak berwujud. Pada akhirnya dia tidak melakukan apapun dan justru bertanya mengapa bocah itu tampak begitu terguncang. Sebenarnya Zion hampir tidak dapat mendengarnya, telinganya masih berdenging akibat guncangan sebelumnya. Meski tubuh Zion terasa nyeri oleh banyak luka, lelaki tua itu tampak tidak menyadarinya ketika perlahan mencabut pedangnya. Dia mempertimbangkan untuk menebas bocah itu jika ia terus menolak berbicara. Pendengaran Zion akhirnya kembali, dan dalam kepanikan ia berseru bahwa ia tidak tahu apa-apa, memohon belas kasihan yang membuat awakener itu yakin bahwa bocah ini masih bisa diajak bicara. Dia itu mengulangi pertanyaannya, dan bocah itu buru-buru menjawab bahwa namanya adalah Zion. Lelaki tua itu tertawa menyebutnya nama yang menyedihkan, membuat Zion bertanya-tanya nama, seperti apa yang memberi orang asing ini hak untuk menghakimi. Tanpa peringatan, sosok tua yang perkasa itu menghancurkan batu besar di dekatnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dioden, namun Zion tetap tidak mengerti apa sebenarnya yang ingin dilakukan lelaki tua itu. Dioden mengernyit dan menanyakan maksud bocah tersebut. Zion memprotes bahwa ia telah dihina dan diancam tanpa alasan, dan meski ia bersyukur telah diselamatkan, ia tidak memahami perlakuan keras itu. Menyebutnya bodoh sekali lagi, Dioden menjelaskan bahwa Zion telah jatuh ke dalam sesuatu yang disebut jerat dan mengabaikan hinaan itu. Bocah tersebut meminta penjelasan. Ia mengetahui bahwa jerat terbentuk ketika mana di dalam dungeon menjadi terlalu jenuh, memaksa dungeon menciptakan celah lain untuk melepaskan energi berlebih. Celah itu menarik makhluk hidup di sekitarnya masuk ke dalam, dan itulah yang dilakukan oleh sebuah jerat. Dioden berkomentar bahwa hanya sedikit orang yang pernah mengalami fenomena seperti itu, menyiratkan bahwa nasib Zion benar-benar buruk, dan ucapan itu semakin memperdalam kebencian Zion terhadap Manyo. Awakener itu sekali lagi menyebutnya bodoh, membuat Zion semakin kesal. Dengan ekspresi yang dilebih-lebihkan, dia menunjukkan mengapa dia menganggap bocah itu tidak punya akal. Dia memerintahkan Zion untuk menyalurkan mana ke matanya. Awalnya Zion tidak mengerti, namun ia mengikuti nasihat itu dan memusatkan mana ke penglihatannya. Menggunakan mana untuk melihat mengungkap apa yang sebelumnya tersembunyi, dan pemandangan mengerikan di hadapannya hampir membuatnya membeku. Dioden tampak puas karena bocah itu akhirnya memahami bahaya tersebut. Makhluk yang diperhatikan Zion adalah monster tipis siluman yang menyerang sebelum mangsanya sempat menyadarinya, seperti yang hampir menimpa Zion beberapa saat lalu. Makhluk itu ternyata telah berada tepat di depannya selama ini, namun
ia tidak merasakan apapun. Ketika Dioden membelah batu besar tadi, dia sebenarnya telah melenyapkan monster tersembunyi kedua. Dan tanpa campur tangan itu, Zion pasti sudah kehilangan nyawanya tanpa pernah memahami apa yang terjadi. Itu berarti sudah 2 kali lelaki tua itu menyelamatkannya, menimbulkan pertanyaan seberapa kuat dia sebenarnya. Haus akan jawaban, Zion menanyakan identitas asli Dioden, hanya untuk kembali dimarahi dan diberitahu bahwa dia hanyalah Dioden. Zion berteriak menuntut untuk tahu bagaimana dia menjadi begitu kuat dan di mana sebenarnya mereka berada. Dioden dengan tenang menjelaskan bahwa mereka berada di dalam dungeon dan dengan santai menyebut wilayah yang menyala itu sebagai ladang perburuannya. Dia menyuruh bocah itu memperhatikan baik-baik karena dia akan segera menunjukkan kekuatannya. Pria renta itu mencabut pedangnya dan menyerukan nama seruan krayon. Seketika gelombang kejut yang dahsyat menyapu seluruh sekitar. Zion secara naluriah menutup telinganya dari tekanan itu. Pada awalnya ia tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Namun ketika ia menyapu pandangannya ke sekitar, ia menyadari bahwa dungeon itu dipenuhi monster menyerupai burung berapi yang berkerumun di udara. Dioden tersenyum melihat pemandangan itu dan mengatakan kepada Zion bahwa sekarang ia sendirian dan harus mencari cara untuk bertahan hidup. Dilempar ke dalam perjuangan putus asa, Zion mengumpat lelaki tua itu pelan. Dia mencari jalan keluar dengan panik, hanya untuk mendapati dirinya terkepung karena makhluk-makhluk itu bergerak terlalu cepat untuk ia ikuti atau hindari. Mereka menghantamnya berulang kali dengan serangan kecil namun tanpa henti. Secara perlahan merobek pakaiannya dalam proses itu. Tanpa jalur jelas untuk melarikan diri, Zion bertanya-tanya mengapa mereka terus memusatkan serangan ke sisi kirinya. Ia menengadah dan dengan putus asa meluncurkan pasir ke arah makhluk-makhluk terbang itu. Namun mereka dengan mudah menghindari usahanya dan membalas dengan rentetan serangan mereka sendiri. Dibandingkan Dioden, Zion merasa benar-benar tidak sebanding, melindungi wajahnya dengan lengan ketika serangan menghujani dari segala arah. Ia menyadari bahwa jika terus seperti ini tanpa beradaptasi, ia tidak akan bertahan lama. Pikiran bahwa ia akan tumbang di sini, bahkan setelah diselamatkan 2 kali, membuatnya merasa sangat malu. Pada saat itu, dia teringat ketika pria tua itu muncul kembali di hadapannya dan memanggil namanya. Zion berusaha menangkap kata-kata Dioden, namun telinganya berdenging begitu keras, hingga dia hampir tidak bisa mendengar. Dia mengingat nasihat untuk merasakan mana alih-alih hanya mengandalkan penglihatan. Bahkan saat mengejek dirinya sendiri sebagai tidak berguna, dia menolak menyerah dan mulai mencari cara untuk merasakan musuh melampaui penglihatannya yang kian memudar. Perlahan, dia mengumpulkan mana ke dalam matanya, memurnikannya sedikit demi sedikit. Dia berkonsentrasi dalam, berusaha mengikuti arus mana seperti yang diajarkan pria tua itu. Kali ini berhasil dan dia mulai mendeteksi energi sihir di dalam para makhluk itu. Ini dia bisa melacak mereka, dan begitu mana mereka memasuki jangkauannya, dia menyerang titik terlemah terdekat dan akhirnya menjatuhkan 2 burung lava yang mengejarnya. Sementara itu, pria tua itu bertarung melawan makhluk yang jauh lebih besar dan tampak menikmati setiap detiknya. Dia tertawa bahwa dia tidak ingat kapan terakhir kali pertarungan membuatnya merasa begitu hidup. Lalu dia melesat maju dan melayangkan pukulan yang menghancurkan. Membelah monster raksasa mirip buaya itu menjadi 2 dengan bersih. Begitu dia menghabisi makhluk itu, dia menghela napas dan berkata itu mengecewakan dan hampir tidak layak disebut lawan. Suaranya terdengar hampir bosan, menyebut bahwa dungeon jauh lebih melimpah di masa mudanya. Melihat makhluk sebesar itu tumbang dengan mudah, Zion bahkan merasakan secercah rasa kasihan padanya. Dia kesulitan memahami betapa santainya pria tua itu mengalahkannya, seolah hanya menepis reptil kecil. Pada saat yang sama, Zion sendiri telah mencapai batasnya dan mengeluarkan tawa lelah. Tanpa peringatan, gelombang kejut kuat menghantamnya. Gelombang itu memaksanya berlutut dan membuatnya muntah akibat benturan. Dengan susah payah menstabilkan diri, dia bertanya pada Dioden apa yang terjadi. Dioden dengan tenang menjelaskan bahwa gelombang kejut itu adalah raungan bos dungeon. Dia menambahkan bahwa setiap dungeon memiliki penjaga terakhir yang menunggu di intinya. Dan bos itulah alasan sebenarnya dia datang ke sini. Pada saat itu, seekor drake raksasa turun dan pria tua itu mengenalinya sebagai drake merah. Zion bertanya apakah itu berarti naga, namun Dioden menyangkalnya, berkata bahwa sangat disayangkan hanya menghadapi makhluk peringkat B alih-alih naga sejati. Meski begitu, drake itu jelas berbahaya, dikelilingi penghalang kuat. Zion teringat bahwa monster peringkat B ke atas memiliki sifat unik yang mirip manusia. Menurut sistem Awakener, aura merah menandakan tipe pertarungan jarak dekat, namun aura di sekitar drake ini justru bersinar biru. Dia berteriak bahwa itu pasti makhluk tipe sihir. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, drake itu melepaskan api hitam ke arah mereka. Zion membeku karena terkejut, mulutnya ternganga.
Ketakutan menguasainya dan dia kehilangan fokus sepenuhnya. Pada saat yang sama, pria tua itu melompat lurus ke sumber serangan. Dia mengayunkan pedang besarnya ke arah kepala Drake. Drake itu dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan membalas dengan cakarnya. Dioden mencoba menangkis dengan krayon, namun tanpa diduga dia justru terperangkap dalam cengkeraman Drake itu. Memanfaatkan kesempatan itu, makhluk tersebut bersiap menyemburkan api dari jarak dekat. Dioden bereaksi tepat pada waktunya. Dengan kekuatan murni, dia menjepit rahang Drake itu hingga tertutup, memerangkap api di dalamnya. Dia mengejek monster itu, menanyakan apakah ia merasakan sakit, dan dengan tenang menyatakan akan segera mengakhirinya. Mengencangkan cengkeramannya pada pedang, Dioden terus menekan serangan, menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir Drake itu. Sementara itu, Zeon berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Dia terjebak di tengah bentrokan yang begitu dahsyat, hingga bahkan tidak bisa berdiri tegak untuk membela diri. Dia segera menggunakan kekuatannya dan membentuk dinding pasir di belakangnya untuk melindungi diri dari gelombang kejut. Dia berteriak agar mereka membawa pertarungan itu ke tempat lain, sambil bertanya-tanya bagaimana gelombang kejut saja bisa melukainya separah ini. Di sisi lain, pria tua itu jelas sangat bersemangat. Dia berteriak bahwa rasanya seperti berada di taman hiburan. Tiba-tiba, gelombang kejut lain melesat ke arah Zeon, dan kali ini menghantam terlalu cepat untuk dia tanggapi. Dia menyadari tidak punya peluang dan terlempar jauh. Dia jatuh menghantam dengan keras, dan terlempar ke arah magma. Dia membeku saat menyadari bahwa dia mungkin akan mati di sini seperti seorang pecundang yang bahkan tidak pernah mendapatkan pacar. Fokus kembali pada pria tua itu, yang sama sekali tidak mengkhawatirkan Zeon, dan terus mendominasi Drake tersebut. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa pertarungan menyedihkan seperti itu memalukan bagi monster yang disebut sebagai bos. Murka oleh ejekan tanpa henti, Drake mengumpulkan kekuatan untuk serangan napas penghancur lainnya. Dioden hanya tersenyum, terhibur bahwa si lemah yang katanya tak berdaya itu masih memiliki trik yang layak ditonton. Napas sihir yang terkompresi merobek langit. Serangan itu memusnahkan hampir segala sesuatu di jalurnya, membesar semakin jauh ia melaju. Setelah melepaskan serangan penuhnya, Crimson Drake akhirnya berhenti. Makhluk itu mengira pria gila itu pasti telah lenyap tanpa sisa. Namun ketika mendengar suaranya dengan santai bertanya apakah ia sedang mencari seseorang, rasa ngeri menyapu tubuh makhluk itu. Ia mengaum kesakitan dan memutar tubuhnya, hanya untuk mendapati pria itu berjongkok di atas tubuhnya, bilah pedangnya tertancap dalam, dengan tenang menyatakan bahwa dia telah lama mencari jenisnya. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan jantung Crimson Drake untuk memperkuat krayon. Sial bagi makhluk itu, namun ia memang ditakdirkan untuk tumbang karena alasan tersebut. Dia mendorong pedang itu lebih dalam, menyalurkan sihir ke dalamnya ketika makhluk raksasa itu menggeliat di bawah tusukan tersebut. Setelah dia menyerap jantung Drake itu, krayon bersinar dengan cahaya merah tua yang menyala. Dia mengamati bilah pedang itu dengan kepuasan yang jelas. Puas karena pedang itu sekali lagi melampaui batas sebelumnya. Momen sunyi bersama pedangnya itu terputus ketika Zeon dengan belak-belakan bertanya mengapa dia berbicara dengan senjata seperti orang gila. Gila atau tidak, pria itu baru saja mengalahkan Crimson Drake seorang diri, dan Dioden tampak lebih terkejut karena bocah itu masih bernapas. Zeon mengatakan bahwa ia nyaris tidak selamat dan merangkak kembali dari ambang kematian. Ketika tanah runtuh dan ia terjatuh, ia menolak hanya menunggu akhir. Sebaliknya, ia mengandalkan kendalinya atas pasir. Ia membentuk bantalan untuk meredam jatuhnya, menyelamatkan dirinya dari benturan yang menghancurkan. Bahkan ia sendiri terkejut betapa seringnya ia lolos dari bencana. Ia menambahkan bahwa menahan gelombang kejut dari seorang gila tertentu telah menajamkan refleksnya, yang sedikit mengesankan Dioden, meski ada masalah yang lebih besar menuntut perhatian. Lelaki tua itu mencengkeram kerahnya seperti anak kecil dan memperingatkan bahwa dengan bos telah dikalahkan, Dungjeon sedang runtuh dan mereka harus segera pergi. Zeon memprotes, bingung mengapa itu mengharuskannya dibawa seperti barang bawaan. Lelaki tua itu tertawa terbahak bukan karena lucu, melainkan karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tanpa ragu, dia melempar Zeon ke dalam celah hitam kecil yang terbuka di dekatnya dan dengan santai mengucapkan salam perpisahan. Saat terlempar di udara, Zeon melontarkan setiap hinaan yang ia tahu, mengklaim bahwa lelaki tua itu lebih buruk daripada Manyo. Beberapa saat kemudian, ia terpental keluar dari sisi lain ketika retakan gelap itu memuntahkannya dan membuatnya terguling di atas pasir. Linglung dan meludahkan pasir, ia menuntut tahu di mana ia berada, dan Dioden menjelaskan bahwa mereka telah kembali ke permukaan karena mengalahkan bos Dongjeon membuka jalan keluar. Zeon mengeluh bahwa mereka bisa saja berjalan keluar alih-alih dilempar, namun lelaki tua itu akhirnya berbicara terus terang.
Dia mengakui bahwa kemampuan pasir Zion memiliki potensi, namun dalam kondisinya saat ini ia setumpul bilah tumpul, jadi dia menawarkan dua pilihan. Dia bisa kembali ke selatan ke New Soul City dan tetap menjadi bukan siapa-siapa yang tak berarti, atau ia bisa mengambil jalur yang lebih menarik dan berlatih di bawah bimbingannya, berkembang dari orang bodoh yang tidak tahu apa-apa menjadi yang lebih kuat dan lebih cepat. Zion terkejut dan bertanya apa arti sebenarnya mengikuti dia dan berapa lama pelatihan itu akan berlangsung. Veteran itu menjawab jujur bahwa dia tidak tahu, mengatakan bahwa itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dihadapkan pada keputusan yang mengubah hidup, Zion terdiam ragu. Lelaki tua itu menyederhanakannya menjadi pilihan keras, kembali ke kehidupan yang membosankan atau menempuh jalan dengan bahaya yang hampir pasti. Zion tertawa liar, mempertanyakan apakah lelaki tua itu telah kehilangan akal. Ia dengan sinis mengklaim bahwa ia memiliki istana mewah dan tempat tidur empuk yang menunggunya. Ia bertanya apakah ia harus meninggalkan kenyamanan itu untuk mengembara di gurun yang membara bersama pria tua yang bisa roboh kapan saja. Sang tetua dengan tenang menjawab menegaskan bahwa itulah tepatnya yang dia harapkan. Zion menghela napas dramatis, berpura-pura bahwa pilihan itu menyakitinya. Namun pada akhirnya ia setuju untuk ikut. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengabaikan dendam dan berniat menyelesaikannya suatu hari nanti, meski ia mengakui bahwa saat ini ia belum cukup kuat. Ia bahkan memasukkan lelaki tua itu ke dalam daftar yang terus bertambah. Lalu ia memuji kekuatan Dioden, mengatakan bahwa ia ragu akan pernah bertemu seseorang yang lebih kuat. Saat Zion terus membanggakan tekadnya, lelaki tua itu memotongnya dan dengan datar bertanya apakah ia sama yakinnya tentang mati muda. Zion menggeleng dan mengepalkan tinjunya, menyatakan bahwa ia akan melampaui semua orang. Lelaki tua itu menjawab bahwa ambisi sembrono seperti itu mungkin hanya akan mempercepat akhir hidupnya. Dia menyuruh Zion terus berjalan, masih menyebutnya bodoh sambil mengingatkan bahwa perjalanan di depan masih panjang. Setelah beberapa waktu berlalu, Zion basah kuyup oleh keringat dan kesulitan menyamai langkah lelaki tua itu. Dia memanggil, meminta istirahat setelah 6 jam berjalan, meninggikan suaranya berulang kali. Lelaki tua itu sepenuhnya mengabaikannya dan terus melangkah tanpa sepatah kata pun. Zion menggerutu pada dirinya sendiri, bersikeras bahwa ia bukan remaja yang mudah berubah suasana hati, dan bertanya-tanya mengapa emosinya terasa begitu tidak stabil akhir-akhir ini. Panas yang menekan tubuhnya terasa tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya seberapa ekstrem suhu di tempat ini. Pasir yang terus bergeser membuat setiap langkah tidak stabil, dan dia takut akan tumbang karena sengatan panas jika ini berlanjut. Saat dia hampir mencapai batasnya, pria tua itu akhirnya melirik ke arahnya, seolah memang telah menunggu, lalu memarahinya karena bahkan tidak menggunakan sepersekian dari kekuatannya sendiri. Ketika Zion tampak bingung, kakek itu mengingatkannya bahwa sebagai pengendali pasir, berjalan di atas pasir seharusnya menjadi hal paling sederhana, bukan sesuatu yang menyulitkan. Zion mencoba menjelaskan bahwa dia baru terbangun beberapa hari lalu dan masih berada di peringkat F. Namun Dioden memotongnya dengan kesal. Dia menyuruh bocah itu berhenti mencari alasan, menegaskan bahwa peringkat tidak berarti apa-apa baginya. Dia menantang Zion, menanyakan apakah dia benar-benar percaya orang lain terlahir sebagai peringkat S sementara hanya dirinya yang ditakdirkan tertinggal. Pria tua itu mencengkeram kerahnya dan menuntut jawaban. Apakah dia berniat menyerah hanya karena merasa tidak dianugerahi bakat? Dia terus berteriak hingga kesabarannya habis dan melempar bocah itu kembali ke atas pasir, memerintahkannya untuk memahami kemampuannya sendiri dan menggunakan otaknya, bersikeras bahwa hanya dengan memahami kekuatannya sendiri dia bisa menembus batasnya. Tepat saat Zion mulai merasa pria tua itu mungkin ada benarnya, Dioden kembali meledak memperingatkan bahwa dia tidak akan selamat jika tidak mampu memahaminya. Zion kembali memusatkan fokus dan mempelajari kekuatannya sekali lagi. Dia tahu kendalinya atas pasir saat ini hanya menjangkau sekitar 5 meter. Mengamati dengan cermat, dia menyadari pasir di bawahnya hanya setinggi mata kaki. Jika dia bisa mengeraskannya seperti tanah padat, dia mungkin dapat menghemat energi saat bergerak. Dia berkonsentrasi dan memadatkan pasir itu hingga mengeras, dan tiba-tiba berjalan di gurun yang membara terasa ringan. Namun dia segera merasakan betapa cepat mananya terkuras, dan menyadari tidak bisa mempertahankan ini lama-lama. Mengganti taktik, dia menyalurkan mana ke kakinya, dan secara mengejutkan cara ini juga berhasil dengan baik. Lihatnya melaju dengan semangat baru, pria tua itu menyembunyikan senyum tipis. Dia teringat masa mudanya, saat dia sama bersemangatnya, meski Zion bersikeras bahwa dirinya hanya peringkat F. Dioden percaya kendali mana dan potensi bocah itu lebih mendekati peringkat E atau bahkan D. Dia melihat harapan dalam dirinya. Tiba-tiba
Tiba-tiba, Zeon menemukan sesuatu yang baru dan dengan bersemangat membuat keributan. Dia berlari ke arah pria tua itu, berteriak bahwa dengan hanya mengendalikan pasir di bawah kakinya, berjalan menjadi jauh lebih mudah. Merasa percaya diri, dia bahkan menunjukkan isyarat kasar pada pria tua itu dan menantangnya untuk mengimbangi. Orang tua itu membalas dengan ketukan keras di kepalanya. Dia memarahinya karena membuang energi untuk hal bodoh jika tidak ingin pingsan. Zeon langsung roboh dan kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun, wajahnya yang berdebu menempel pada pasir gelap. Pria tua itu mengunyah dendeng sapi, berkata dia senang bocah itu sudah sadar karena menggendongnya sangat melelahkan. Saat Zeon mengerang karena tubuhnya yang sakit, pria tua itu melemparkan sepotong dendeng padanya. Lalu dia menyuruhnya mendengarkan baik-baik kisah dari masa mudanya. Dia mengenang masa ketika kelemahan tidak berarti kematian dan melindungi yang lemah dianggap sebagai kehormatan. Masa itu telah berlalu dan jelas dia merindukannya. Kisah itu berakhir dan pria tua itu menyuruhnya berdiri jika tidak ingin mati. Kali ini Zeon mendengarkan dengan diam. Tanpa diduga, pria tua itu melemparkan sepotong dendeng lagi padanya. Zeon menyadari pria tua itu menyimpan kebijaksanaan mendalam. Meski terlihat renta, dia memikul pengalaman luar biasa, dan bahkan dengan gigi yang aus dia memakan dendeng dengan mudah, menunjukkan trik halus. Alih-alih langsung menggigit, kau membasahinya dengan air liur terlebih dahulu. Itulah cara yang benar memakan dendeng di gurun kering. Ini terasa bukan sekadar memberi makan, melainkan mengajarinya keterampilan bertahan hidup selangkah demi selangkah. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan di bawah langit malam. Sepanjang jalan, Zeon terus merengek meminta dendeng lagi, namun pria tua itu menolaknya. Seiring waktu berlalu, dingin gurun menggigit keras, dan Zeon mulai bersin tanpa henti. Tubuhnya gemetar hebat di malam yang membeku, sementara pria tua itu bersantai tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Zeon masih tidak mengerti mengapa pria tua eksentrik itu terus berbicara pada pedangnya. Rasa haus segera menguasainya, dan ketika dia meminta air, Dioden mengabaikannya dan meminum tetes terakhir sendiri. Melihat itu membuatnya marah, terutama karena pria tua itu tidak mau berbagi. Dia menyadari dia tidak memiliki pakaian yang layak, tidak seperti pria tua itu yang bisa memeras embun dari kain untuk diminum. Putus asa, dia berjongkok dan menjilat tetesan embun kecil dari kulitnya sendiri. Bertekad menjadi lebih kuat, tak peduli betapa menyedihkan tampaknya. Pria tua itu menyebutnya bodoh, namun Zeon bersikeras bahwa dia hanya keras kepala. Mengabaikan ejekan itu, Dioden menyuruhnya fokus dan merasakan sekelilingnya. Bingung namun patuh, Zeon menenangkan diri dan berkonsentrasi. Perlahan, dia merasakan getaran samar di sekitarnya yang datang dari berbagai arah. Dalam sekejap mata, banyak mata bercahaya muncul di kegelapan. Sekawanan hyena bertanduk mengepung mereka, siap menyerang. Pria tua itu dengan santai bertanya apakah dia bisa menanganinya sendiri atau butuh bantuan. Zeon tertawa dan berkata dia tidak membutuhkan bantuan dari lelaki tua berdebu. Mengendalikan pasir, dia mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit. Dia membentuk peluru pasir padat dan penembakannya tepat menembus salah satu hyena. Lalu dia memanggil duri pasir yang mengeras, menciptakan zona mematikan yang melumpuhkan setiap binatang yang melangkah ke dalam jangkauannya. Saat pertempuran terus berlarut, kelelahan mulai membebani tubuhnya, dan ia berteriak frustrasi, merasa terjebak dalam mode bertahan hidup tanpa akhir, seperti permainan yang tak pernah selesai. Rasa nyeri tajam menyebar di dadanya, hampir membuatnya berlutut. Ia menyadari bahwa ia bisa saja tumbang karena kehabisan mana sebelum para monster menghabisinya. Jelas bahwa kekuatan kasar saja tidak akan menyelamatkannya. Ia membutuhkan strategi. Membentuk peluru pasir lain di telapak tangannya, ia dengan hati-hati memikirkan bagaimana menghemat dan menyalurkan energinya dengan lebih efektif. Pikirannya terputus ketika seekor hiena tiba-tiba melompat dan menjepit rahangnya ke lengannya. Dengan susah payah, ia berhasil melempar makhluk itu menjauh. Lukanya cukup parah, lengannya dipenuhi lubang tusukan dan daging yang terkoyak. Namun justru luka itu memicu ilham, pola lubang tersebut menunjukkan cara yang lebih efisien untuk membentuk serangan pasirnya. Ia berdiri diam sambil merencanakan dalam sunyi, ketika kawanan itu menyerbu ke arahnya, dan tepat sebelum mereka menerjang, ia melepaskan teknik barunya. Tak terhitung jumlahnya duri pasir setipis selet menyembur dari tanah, menembus setiap hyena, dan membuat seluruh kawanan tertancap tak berdaya. Ia tertawa liar seperti mentornya, merasakan kepuasan lebih besar menjatuhkan musuh dengan satu gerakan presisi daripada membuang energi. Menghamburkan mana secara ceroboh adalah jalan tercepat menuju kekalahan. Tangkap duri presisinya yang menembus bersih tubuh musuh terbukti jauh lebih efisien. Sebaliknya, lelaki tua itu menghadapi musuh secara langsung, menyingkirkan mereka satu persatu. Hyena-hyena itu
itu menggigit lengannya dengan rahang mereka. Namun dia hanya terkekeh, seolah gigitan itu tidak berarti apa-apa. Setelah memuaskan dirinya, kilatan tajam memenuhi matanya ketika dia akhirnya menjadi serius. Saat Zion melihat tatapan itu, ia tahu apa yang akan terjadi dan bersiap menghadapi kekacauan. Dengan senyum miring, lelaki tua itu memerintahkan krayon untuk memusnahkan sisa monster. Gelombang kekuatan meledak dahsyat, mengirimkan gelombang kejut yang menyapu pasir dan monster sekaligus. Zion nyaris tidak sempat melindungi dirinya di balik dinding pasir ketika hiena-hiena terlempar jauh. Saat debu mereda, ia berdiri terpaku dalam ketidakpercayaan. Kehancuran di pusat ledakan dan kerusakan yang membent keluar membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Dioden bahkan manusia, karena tak ada orang biasa yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu tanpa keterampilan. Ia juga memahami bahwa bersikap sombong di hadapan orang seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu, Dioden terbatuk keras, tersedak debu yang dia sendiri timbulkan. Memanfaatkan momen itu, Hina bertanduk alfa menyerbu dan menghantamkan tanduk bermuatan petir ke tubuhnya. Sedikit terkejut, lelaki tua itu melirik ke bawah, heran oleh aura sihir yang menyelimuti makhluk itu. Dia mengakui bahwa dia salah menilai, karena makhluk ini setidaknya berada di peringkat B. Melihatnya tampak dalam bahaya, Zion berteriak memperingatkan, namun segera menyadari bahwa kekhawatiran itu tidak perlu. Dioden dengan santai mencengkeram tanduk itu, hampir tidak bereaksi terhadap aliran petir yang mengalir melaluinya. Zion menatap kosong, tidak mampu memahami apa yang ia saksikan. Bahkan sang alfa pun ragu, terguncang melihat bagaimana lelaki tua itu seolah menikmati sengatan listrik tersebut. Setelah merasa cukup, dia memberitahu makhluk itu bahwa waktunya telah habis. Dia melompat maju dan menancapkan bilahnya dalam-dalam ke tubuh alfa. Darah memercik ke tanah dan Zion menyadari bahwa mencemaskan pria ini memang tidak ada gunanya. Setelah itu mereka mengumpulkan material dari Hena bertanduk yang tumbang dan sambil mengenakan kulit sang alfa, Zion bertanya kapan mereka akhirnya akan melanjutkan perjalanan. Ia terkejut bahwa Dioden juga mengumpulkan tanduknya, menjelaskan bahwa tanduk itu berharga untuk membuat senjata berbasis petir. Tanpa peringatan, lelaki tua itu melemparkan sebuah belati kepadanya. Sambil menyerahkan bilah itu, dia menegaskan bahwa mulai sekarang Zion harus berburu dan memberi makan dirinya sendiri. Dia memperingatkan bahwa sebagian besar daging hyena bertanduk beracun dan hanya otot bagian samping yang aman, sementara dia dengan tenang mengiris bagiannya sendiri. Melihat Zion menatap, dia membentaknya untuk berhenti menonton dan mengamankan makanannya sendiri sebelum fajar jika ia ingin hidup. Zion mulai memotong daging sendirian hingga cahaya pertama pagi muncul. Ia sudah tampak lebih berpengalaman dari sebelumnya, meski ia masih kekurangan sumber air yang dapat diandalkan. Tasnya kini penuh dengan daging yang diawetkan. Kemampuan berjalan di atas pasirnya juga membuat perjalanan di bawah terik matahari jauh lebih mudah. Dengan rasa percaya diri yang tumbuh, ia menggoda lelaki tua itu, bertanya apakah dia kesulitan mengikutinya. Kali ini ia menghindari pukulan pria itu dan menjulurkan lidahnya dengan kemenangan kekanak-kanakan. Namun serangan kedua yang cepat dari krayon segera menghapus senyum itu. Sambil meledahkan pasir, Zion mendengar Dioden mengeluh bahwa punggungnya pegal dan tetrik mencolok tidak membuatnya istimewa. Zion bergumam bahwa ia hanya bercanda, tenggorokannya sudah kering dan kini mulutnya penuh pasir. Lalu ia menyadari udara terasa sedikit lembab dan mulutnya tidak lagi sekering sebelumnya. Ia sempat mengira itu hanya ilusi, namun ekspresi Dioden menegaskan bahwa itu nyata. Di balik bukit pasir di depan terbentang apa yang diharapkan setiap pengelana, sebuah oasis gurun. Saat mereka mendaki bukit pasir itu, Zion mulai berteriak kegirangan. Untuk pertama kalinya, ia melihat danau sungguhan tepat di depan matanya. Melupakan kewaspadaan, ia meluncur menuruni lereng menuju air yang mengundang. Lelaki tua itu berdecak namun tidak menghentikannya. Zion berlari lurus menuju tepian air. Dia membenamkan kepalanya ke dalam air, membiarkan cairan sejuk itu menenangkan kulitnya yang pecah-pecah dan kering. Sambil memejamkan mata, dia membiarkan pikirannya mengembara. Sejak tiba di sini, dia tidak mengalami apapun selain panas gurun yang membakar. Ini adalah momen pertama tubuhnya benar-benar merasakan kesejukan. Tiba-tiba, dia tersentak kembali pada kenyataan. Sebuah cahaya terang menarik perhatiannya dari dasar danau. Saat dia menatapnya, rasa kantuk aneh mulai menyelimuti dirinya. Udara di paru-parunya perlahan mulai habis. Entah dari mana, Dioden berteriak memanggil namanya dan meluncur menuruni lereng dengan kecepatan penuh. Namun Zion tetap membeku di tempat. Dia tidak menyadari bahwa seekor makhluk air raksasa sedang mendekatinya. Pada detik terakhir, pria tua itu menyeretnya keluar sebelum dia menjadi santapan berikutnya. Lempar Zion ke samping, Dioden meloncat ke udara dan menghadapi monster itu secara langsung. Dengan satu ayunan pedang yang bersih, dia langsung menjatuhkan ikan raksasa itu. Zion menatap dengan takjub namun segera teralihkan oleh
oleh pelangi yang terbentuk di atas oasis. Sementara itu, pria tua itu menyeret ikan raksasa ke darat dan menjelaskan bahwa makhluk itu disebut pemancing pasir. Makhluk itu menggunakan umpan bercahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa sebelum menelannya. Wajahnya berubah tegas, dan dia dengan keras mendisiplinkan bocah itu atas kecerobohannya. Pria tua itu memarahinya karena mengabaikan semua yang telah diajarkan dan bertindak sembrono. Dia memperingatkan bahwa orang bodoh seperti dirinya selalu menjadi yang pertama tewas di lingkungan gurun yang kejam. Zion hanya bisa mengangguk sebagai jawaban, dan pria tua itu menghela napas panjang. Melihatnya akhirnya mendengarkan, Dioden mengganti topik dan menyuruhnya mulai menguliti monster itu. Pemancing pasir adalah monster sihir peringkat C, dan kulit perutnya menjadi bahan jubah yang sangat baik. Zion dengan polos bertanya apakah pria tua itu bahkan membutuhkan jubah, hampir membuatnya kehilangan kesabaran. Kehabisan kesabaran, pria tua itu mengejeknya dan menyebutnya sangat tumpul. Zion segera meminta maaf dengan canggung, memaksakan senyum gugup. Dioden melanjutkan, menjelaskan bahwa meski telah bermutasi, ikan itu masih menyerupai spesies purba dari bumi. Dia menyuruh Zion mempelajarinya dengan saksama karena ini pertama kalinya dia melihat ikan sungguhan. Zion menyimpulkan bahwa ikan adalah makhluk mengerikan dan mulai proses pengulitan. Melihatnya kesulitan, Dioden mengejeknya karena menanganinya seperti sedang memijat seseorang dengan lembut. Zion membalas kesal dan menyuruhnya tidak ikut campur. Memusatkan perhatian kembali, dia menyadari kulit itu terlalu keras untuk pisau biasa. Zion menyalurkan mana ke dalam bilah pisau. Menajamkannya cukup untuk membelah kulit tebal itu. Dia mengerok sisiknya dan membentuknya menjadi jarum-jarum kecil. Untuk benang, dia menggunakan urat yang menghubungkan daging dengan tulang. Meski dengan segala usaha kreatifnya, jubah pertamanya berakhir buruk. Bersandar pada bangkai, pria tua itu mengejeknya karena menyia-nyiakan bahan bagus. Zion menolak menyerah dan memutuskan mencoba lagi karena masih banyak kulit tersisa. Setelah beberapa jam berusaha, akhirnya dia berhasil. Dia dengan bangga mengangkat jubah yang kini terlihat cukup layak. Semakin bersemangat, dia bercanda bahwa dia bisa menjualnya dan bahkan membuka toko jahit. Pria tua itu memanggil namanya dengan tajam dan Zion segera menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan jubah itu. Sebaliknya, Dioden menyuruhnya berhenti bercanda dan mengangkat sebuah organ besar yang masih meneteskan cairan. Dia memerintahkan Zion untuk memakan kantong empedu itu, mengklaim bahwa itu adalah obat langka dan ampuh. Zion memprotes, namun pria tua itu menegaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Mengeluh tentang lengannya yang lelah, Dioden menjatuhkan organ berat itu ke tangan Zion. Zion menatap masa menjijikan itu dan ragu sejenak. Lalu dia memaksa dirinya memakannya meski rasa pahitnya ekstrem, menelannya untuk menghindari hukuman. Setelah beberapa suapan, anehnya dia merasa nafsu makannya justru meningkat alih-alih hilang dan terus melahapnya. Setelah dia menghabiskannya, pria tua itu dengan tenang memperingatkan bahwa ujian sebenarnya akan segera dimulai. Zion bingung dengan pernyataan itu. Beberapa saat kemudian, tenggorokannya menegang dan dia mulai tersedak. Di dalam tubuhnya, terasa seolah tungku api telah menyala. Panas yang hebat menyebar tak terkendali ke seluruh dirinya. Dia berteriak kesakitan sementara pria tua itu menyuruhnya bertahan dan berhenti merengek. Dioden kemudian merenung bahwa hidup seperti oasis ini singkat dan mudah terhapus. Dia menjelaskan bahwa pemancing pasir terlahir kembali, menjaga keseimbangan siklus. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Zion menyelanya, menyuruhnya berhenti berbicara sentimental dan benar-benar membantu. Bahkan ketika bocah itu menggeliat di tanah seperti kecing yang ditaburi garam, lelaki tua itu hanya mengabaikannya dan pergi tidur. Keesokan paginya, Zion perlahan membuka matanya. Dia mendapati lelaki tua itu menjulang di atasnya dengan senyum jahil. Pemandangan itu hampir membuat jantungnya berhenti dan ia berteriak pada lelaki tua itu karena hampir membuatnya mati ketakutan. Setelah saling melempar beberapa sindiran tajam, lelaki tua itu dengan tenang bertanya bagaimana perasaannya. Zion tiba-tiba merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Tubuhnya terasa lebih ringan, ototnya lebih kencang, dan mana di dalam dirinya seolah siap meluap. Menguji kekuatan barunya, ia bertanya apa yang terjadi, bercanda bahwa rasanya seperti diberi semacam serum peningkat. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa itu berasal dari kantung empedu ikan tersebut. Dia menggambarkannya sebagai organ langka yang sangat meningkatkan kemampuan bertahan di gurun dan memperkuat fisik. Mendengar bahwa benda itu sangat berharga membuat Zion merasa tidak tenang karena telah mengonsumsinya. Dioden mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia hanya memberikannya karena bocah itu terlalu lemah dan memperlambatnya. Zion bersikeras bahwa ia punya kegunaan, namun lelaki tua itu memotongnya dan menyuruhnya makan lebih banyak karena mereka tidak akan pergi sampai ikan itu habis sepenuhnya. 4 hari kemudian, tidak ada yang tersisa dari ikan pemancing pasir selain tulang bersih. Dioden menyatakan sudah waktunya bergerak dan Zion tersenyum saat mengenakan jubah barunya dan melanjutkan perjalanan.
Beberapa hari kemudian, angin berdebu yang kencang mulai menyapu ke arah mereka, menandakan datangnya badai pasir. Berkat tubuhnya yang telah diperkuat, Zion hampir tidak merasakan dampaknya. Ia juga terkejut bahwa lelaki tua itu terus berjalan tanpa kehilangan langkah. Karena Dioden tidak berbicara selama berhari-hari, Zion mulai bertanya-tanya apakah lelaki tua itu sedang mengalami fase aneh. Setelah 2 minggu berjalan, ia bahkan meragukan apakah Dioden benar-benar tahu tujuan mereka. Tiba-tiba, seekor monster semut raksasa muncul di belakang Zion. Ia bereaksi seketika, menembakkan sinar pasir terkonsentrasi. Meski begitu, ia menggerutu tentang seberapa jauh lagi mereka harus berjalan. Ketika menyadari semut itu masih hidup, ia mengakui bahwa makhluk itu lebih tangguh dari yang diperkirakan. Berharap bisa lewat dengan mudah, ia justru bersiap bertarung dan menggunakan kekuatan pasirnya. Ia merasakan lebih banyak semut mendekat dari bawah tanah. Memilih untuk tidak mundur, ia menghadapi mereka secara langsung. Ia menghunjamkan tangannya ke dalam pasir, memaksa semut-semut itu terangkat saat mereka mengerumuninya. Sedikit bosan karena membersihkan gelombang demi gelombang, Zion terus menghancurkan mereka dengan serangan pasir yang presisi. Kendalinya meningkat pesat, dan ia menyadari bahwa badai pasir sangat ideal baginya karena menyediakan amunisi tanpa akhir. Sementara itu, lelaki tua itu terus melangkah tanpa melambat, meninggalkan Zion untuk menangani gangguan di belakang sendirian. Zion menggerutu tentang kurangnya kesetiaan, bercanda bahwa tidak heran lelaki tua itu tetap menyendiri. Saat bertanya-tanya apakah Dioden bisa mendengar keluhannya, Zion merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan dalam jangkauan deteksi 10 meternya. Selalu waspada, ia cepat bereaksi terhadap ancaman, namun kali ini kehadiran yang ia rasakan membuat tulang punggungnya merinding. Apa yang ia rasakan bukan sekadar makhluk lain, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, kawanan semut raksasa meledak keluar dari tanah. Gerombolan itu muncul seolah dipanggil dari kehampaan. Ia melirik lelaki tua itu untuk meminta bantuan, mengakui bahwa ia mungkin kewalahan. Dioden hanya duduk untuk menonton, seolah menikmati tontonan itu. Zion menyadari tidak ada bantuan yang akan datang, dan bahwa ia tidak bisa selamanya bergantung pada lelaki tua itu. Ia mengerti bahwa ini pasti ujian lain yang diatur oleh lelaki tua itu. Tidak peduli berapapun jumlahnya, ia mengingatkan dirinya bahwa serangga tetaplah serangga. Ia menciptakan bola pasir berputar dan menjebak kawanan itu di dalamnya. Mempertahankannya terbukti sangat melelahkan. Tekanan semakin berat ketika lebih banyak semut muncul untuk mengganggu kendalinya. Percayaan dirinya goyah saat ia terseret jatuh dan ditelan oleh kerumunan. Dalam keputusaan, ia berteriak agar mereka menghadapinya satu persatu alih-alih menyerbu bersama. Kata-katanya tidak mengubah apapun, dan mereka terus menelannya. Beruntung, ia melihat celah singkat untuk mengeraskan pasir di bawah kakinya, menggunakannya sebagai pijakan untuk naik ke atas. Namun bahkan saat itu semut-semut itu menumpuk untuk mencapainya. Ia terbang lebih tinggi, mencari posisi yang lebih menguntungkan. Mengira dirinya aman di atas, ia segera menyadari bahwa ia salah. Sedikit yang akan menyangka bahwa semut raksasa bisa membentuk sebuah. Mereka membentuk sarang semut yang jauh lebih besar dengan mengunci tubuh mereka satu sama lain. Dia hampir kehilangan keberaniannya ketika seekor penerbang pasir tiba-tiba terhenti di udara. Serangga-serangga itu mengeluarkan jeritan mengerikan saat mencengkeram kaki Zion dengan putus asa. Terseret oleh pergelangan kakinya, dia diseret melintasi tanah dan dihantam keras ke pasir. Butuh sesaat baginya untuk terhuyung dan kembali berdiri. Dia terengah-engah, batuk dan memuntahkan darah. Saat dia menoleh ke atas, pria tua itu menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Tatapan dingin itu justru membakar tekadnya untuk terus bertarung. Dia bertekad membuktikan bahwa dia mampu bertahan dalam ujian ini. Untuk pertama kalinya, Dioden menunjukkan sedikit pengakuan, mengagumi semangat bocah itu meski dia bodoh. Di dunia yang terkubur pasir tanpa akhir, kekuatan Zion adalah anugerah langka. Dia bisa saja mengasahnya dan hidup nyaman. Namun jalan itu hanya akan membawanya pada kehidupan kosong dan dangkal. Banyak orang picik mengejar ilusi tanpa memahami mengapa dunia jatuh ke dalam kehancuran. Seorang awakener harus mengasah dan mengembangkan kemampuannya hingga batas tertinggi. Kekuatan ini bukan untuk menciptakan prajurit seragam hasil cetakan. Dioden mungkin termasuk sedikit orang yang masih mengingat. Kebanyakan orang telah melupakan bencana yang menghancurkan dunia 1 abad lalu. Saat itu, Dioden tak berdaya dan menyaksikan tak terhitung nyawa lenyap di hadapannya. Teman tetangga, bahkan keluarganya sendiri hilang dalam bencana itu. Duka terdalam adalah kehilangan putrinya, membuatnya merasa benar-benar tak berdaya. Dia kehilangan segalanya saat berdiri terpaku dalam keterkejutan. Namun Zion tidak pernah ragu bahkan ketika peluang menentangnya. Jika dia berani mendorong dirinya melampaui batas hidup dan mati, dia bisa menjadi apapun yang dia pilih. Berjalan di garis setipis Silet itulah yang memicu pertumbuhan eksplosif. Dengan seringai liar, Zion tertawa menghadapi pasukan semut yang maju. Di tengah kekacauan, dia menciptakan teknik kasar namun kuat, misil pasir bertekanan tinggi yang dipadatkan. Mungkin sederhana, namun dampaknya menghancurkan. Setiap tembakan
bahkan menggabungkan gravitasi, angin, dan seluruh energi yang bisa dia kerahkan. Unsur-unsur itu menyatu sempurna, melipat gandakan daya hancurnya jauh melampaui dugaan. Para semut gagal melenyapkannya sebelum dia beradaptasi. Ini giliran mereka yang tumbang. Dioden menyeringai melihat kegembiraan bocah itu atas ciptaannya. Saat Zion selesai menghujani kawanan itu, tanah di sekitar mereka penuh kawah dan kehancuran. Dia merasa bangga atas pencapaiannya dan menganggapnya kemenangan kecil. Terlalu ingin menyombong pada pria tua itu, Zion gagal menyadari bahaya yang mendekat dari samping. Semut terbesar muncul tanpa suara dan menjepitnya dengan rahang kuatnya. Makhluk seperti itu seharusnya tidak memiliki kemampuan siluman tingkat tinggi, namun sensasi aneh di dalam tubuhnya menjelaskan segalanya. Dia telah diracuni, perlahan kehilangan kendali atas mananya saat racun itu menyumbat saluran yang baru terbentuk. Lumpuh dan melemah, dia hanya bisa mengumpat sementara semut itu memandangnya sebagai mangsa. Ketika Zion sadar kembali, dia mendapati dirinya jauh di dalam terowongan bawah tanah, dikelilingi musuh di dalam sarang mereka. Mencium makanan segar, larva koloni merayap ke arahnya. Jeritan melengking dan wujud asing mereka terasa mengerikan. Setelah yakin dia bukan ancaman, para larva mengerumuninya, siap berpesta. Rahang kecil mereka cukup kuat untuk menembus kulit dan mengoyaknya lebih dalam. Meski dia terbaring sebagai pusat santapan, Zion tak mampu bergerak. Jika terus begini, dia akan dimakan habis. Saat penglihatannya menggelap, kenangan melintas di benaknya, dan sesuatu dalam dirinya menyala kembali. Mengumpulkan sisa tekadnya, dia menghancurkan salah satu larva yang menggerogotinya. Gerakan mendadak itu membuat semut penjaga tersadar. Dia tertawa pahit pada dirinya sendiri karena hampir menyerah. Kenangan hidupnya tak memberi penghiburan. Dia menolak menerima akhir yang tak berarti seperti ini. Sentuhan dengan kematian itu seolah membangkitkan kekuatan lebih dalam, memperkuat tanda di lengan bawahnya. Menarik pasir di bawahnya, dia melepaskan ledakan berduri yang memusnahkan larva di sekitarnya. Koloni semut itu meledak dalam kepanikan. Tahanan mereka telah bangkit. Zion berdiri, dikelilingi puluhan misil pasir yang melayang. Saat melihat lengannya, dia menyadari peringkatnya telah meningkat, racun terhapus, stamina pulih, dan kapasitas mananya meluas. Garis pasir kedua menandai hasil latihan tanpa henti bersama pria tua itu. Kekuatan dan cadangan mananya telah jauh melampaui keadaan peringkat F sebelumnya. Dengan tak terhitung misil pasir dalam kendalinya, dia tetap gagal meninggalkan satu goresan pun pada Ratu Semut. Ratu raksasa itu membalas, menyerangnya dengan anggota tubuh yang cepat dan tanpa henti. Serangan lurus namun kuat itu menghancurkan batu menjadi butiran, dan Zion terus melancarkan badai pasir tanpa henti. Namun cangkang gelap sang ratu tetap tak retak sedikit pun. Pada tahap itu, ia bahkan akan puas jika hanya melihat goresan kecil di zirahnya. Pertahanannya begitu luar biasa, dan setelah beberapa upaya gagal, ia mengakui bahwa sekuat apapun ledakan pasir terkompresi tidak akan mampu menembusnya. Ia menyadari bahwa ia harus memikirkan ulang segalanya, karena bahkan zirah terkeras pun pasti memiliki kelemahan. Hantaman tumpul dan tusukan telah gagal, jadi mungkin merobek seluruh cangkangnya adalah jawabannya. Zion mengumpulkan setiap butir pasir dalam jangkauannya dan membungkusnya rapat di sekeliling tubuh sang ratu. Dalam benaknya, ia membayangkan memutar dan mengelupas cangkang keras itu dari dagingnya dalam satu gerakan brutal. Upaya itu memaksa sang ratu mengeluarkan jeritan melengking. Murka oleh taktik kejam tersebut, ia mulai memadatkan mana murni di dalam rahangnya, menyiapkan serangan jarak jauh yang menghancurkan alih-alih menahan gaya sobekan. Tampaknya Zion bukan satu-satunya yang nekat di sarang ini. Mana terkonsentrasi itu melepaskan gelombang frekuensi tinggi yang menusuk, membuat telinganya berdarah dan kepalanya serasa akan pecah. Pertarungan berubah dari adu kekuatan menjadi duel ketahanan yang kejam. Ia sempat mengira melucuti zirahnya adalah langkah cerdas, namun penguasa koloni itu jelas menyimpan trik tersembunyi. Darah mengalir dari telinga dan matanya, Zion tetap menyambut tantangan itu. Meski tahu kematian sangat mungkin terjadi, ia menyederhanakannya menjadi satu aturan, siapapun yang tumbang lebih dulu berarti kalah. Jika itu berarti kemenangan, ia rela jatuh bersama musuhnya. Kebuntuan itu akhirnya pecah ketika kesadarannya mulai terpecah. Sesuatu di dalam dirinya retak, mengganggu hubungan antara pikiran dan tubuh. Ia telah mendorong dirinya melampaui batas. Tubuhnya yang kelelahan tidak mampu bertahan lebih lama, dan ia membenci kelemahannya sendiri. Lelaki tua itu seolah merasakan pikirannya saat dia mengangkat Zion dari tanah. Dengan senyum santainya yang biasa, Dioden memarahinya karena hampir membuang nyawanya. Entah bagaimana Zion mendapatkan kembali kendali atas dirinya dan bahkan bercanda agar lelaki tua itu menyelesaikan sisanya. Namun sebenarnya tidak perlu, karena Ratu Semut Serigala peringkat C itu jelas telah mengungguli Zion. Meski begitu, dengan menolak menyerah dan bertarung dengan kecerdikan, ia telah merebut hak untuk tetap hidup. Untuk pertama kalinya, Dioden tampak memujinya secara terbuka, meski telinga Zion yang pecah tidak mampu mendengar sepatah kata pun. Menyadari pendengarannya rusak, lelaki tua itu menggendongnya menuju tubuh sang ratu yang tumbang.
Mereka tiba di sebuah celah kecil tempat sebuah bola bercahaya terbaring rapi. Zeon bertanya apa itu, dan Dioden mulai menuliskan penjelasan di dinding. Dia mengungkapkan bahwa bola itu adalah telur sang ratu, sejenis obat, sambil bercanda menyebutnya berasa stroberi. Meski bingung dengan penjelasan tertulis itu, Zeon merasa ia akan dipaksa memakan sesuatu yang aneh lagi. Untuk berjaga-jaga, ia bertanya apakah menelannya akan sesakit kantung empedu ikan pemancing pasir. Dioden mengakui dengan suara keras bahwa itu kemungkinan akan mematikan, namun telinga Zeon yang rusak membuatnya tidak mendengar peringatan itu. Tetap mempercayai lelaki tua itu, ia membungkuk dan mendekatkan mulutnya ke telur yang berkilau. Sebagai anak jalanan dari Neo Seoul, ia bahkan belum pernah mencicipi stroberi. Namun jika stroberi rasanya seperti telur ini, ia bercanda pasti luar biasa dan bahkan meminta tambah. Senyumnya langsung memudar ketika ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah di dalam tubuhnya. Lonjakan darah tajam menyembur dari seluruh tubuhnya. Darahan kembali terjadi, dan ia memasuki proses yang disebut pembalikan organ, di mana organ dalam terpuntir dengan brutal. Telur ratu biasanya digunakan sebagai racun mematikan, bahkan dosis kecil pun bisa memaksa susunan isi perut seseorang berubah paksa. Organ-organ tertusuk dan terpuntir dalam penderitaan tak tertahankan, dan kebanyakan korban akan mati karena syok. Saat rasa sakit membutakan menyelimutinya, Zeon mengutuk Dioden karena sekali lagi menyeretnya ke dalam siksaan seperti ini. Namun niat lelaki tua itu adalah mengeraskannya melalui penderitaan yang mampu menghancurkan kehendak terkuat sekalipun. Tahap berikutnya memaksanya memuntahkan darah dalam jumlah besar. Ia terus muntah tanpa henti dan sungguh mengherankan ia masih tetap sadar. Perlahan tunduk pada kehilangan darah dan syok, ia mulai mengenang hari-hari perjalanan mereka bersama, percaya bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Kini ia bertanya-tanya apakah Dioden hanya kejam dan apakah ia tak lebih dari murid bodoh lainnya. Tersungkur di genangan darahnya sendiri, ia menggeliat sementara Dioden mengamati dengan tenang. Saat Zeon kejang-kejang, lelaki tua itu menggeledah sisa tubuh sang ratu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan apa yang ia cari. Menarik batu mana berkilau dari bagian bawah tubuh sang ratu, ia terkekeh mencatat bahwa batu itu jauh melampaui batu tambang biasa dan merupakan hadiah langka. Menganggap bangkai semut itu berharga, ia menyimpannya di ruang terpisah. Tindakannya menarik ketidaksetujuan diam dari pedangnya, Krayon. Ia mengakui dalam hati bahwa mungkin kali ini ia telah mendorong bocah itu terlalu jauh. Meski demikian, ia percaya tidak ada pilihan lain, di dunia ini kelemahan berarti kematian. Selain itu, Krayon memahami sama baiknya dengan pria tua itu bahwa waktu mereka hampir habis. Saat matahari terbit, Zeon sekali lagi menentang kemungkinan terbangun dari istirahat panjangnya dengan wajah pucat dan tubuh terkuras. Hal pertama yang dia lihat adalah seringai menyebalkan yang terukir di wajah keriput di hadapannya. Tanpa berpikir, bocah kurang ajar itu menerjang mentornya. Dioden dengan tegas memperingatkannya agar tidak membuat masalah selagi dia masih bersabar. Zeon mengabaikannya, sudah mengunci rangkaian misil pasir yang lebih kuat ke posisi pria tua itu meski Dioden telah memperingatkan. Bocah itu benar-benar melancarkan serangan. Itu hampir seperti naluri, seolah dia bergerak hanya berdasarkan refleks. Zeon sungguh percaya bahwa pria tua itu telah mencoba membunuhnya. Pasirnya menerjang ke depan, mengubur Dioden dalam-dalam di bawahnya. Dia bergerak dan berbicara seperti orang yang dirasuki dendam. Selain gelombang pasir, dia juga memanipulasi stalaktit tajam yang melapisi dinding sarang semut. Dengan butiran halus, dia memotong satu paku raksasa hingga terlepas. Lalu menjatuhkannya menghantam pria tua itu. Kombinasi tanpa henti itu mengurasnya sepenuhnya. Serangannya mengesankan, namun biaya mana dan stamina sangat berat. Saat Zeon meracau tentang percobaan pembunuhan, pria tua itu hanya menghela napas dan mempertanyakan akal sehatnya. Bahkan jika telur ratu telah mengacaukan pikirannya, itu bukan alasan untuk sepenuhnya meninggalkan nalar. Zeon tertegun bahwa Dioden menahan seluruh serangan itu tanpa satu goresan pun. Jika Dioden benar-benar ingin dia mati, satu kibasan jari saja sudah cukup. Mengapa seseorang sekuat itu perlu memakai racun? Penjelasan itu melukai harga dirinya, namun tidak dapat disangkal masuk akal. Pria tua itu menjelaskan bahwa telur ratu adalah racun mematikan yang merusak tubuh. Namun jika berhasil selamat, ia membersihkan kotoran dan dapat menjadi obat ajaib. Setelah kotoran itu terbuang, mana akan mengalir masuk mengisi kekosongan. Zeon pasti merasakan lonjakan itu saat menyerang secara sembrono. Dioden memperkirakan mana bocah itu telah berlipat 3 atau 4 kali. Menyadari kebenarannya, Zeon berulang kali meminta maaf. Dia bahkan menerjang memeluk pria tua itu dengan emosional, menyalahkan tindakannya pada kebingungan. Dioden tidak mempermasalahkannya, meski jelas dia tidak suka dipeluk. Untungnya, telur itu juga telah menyembuhkan luka Zeon. Pendengarannya kembali normal, namun
namun dia tetap tidak mau melepaskan pria tua itu meski diprotes. Sementara itu, Dioden diam-diam berkonsultasi pada pedangnya tentang risiko membiarkan bocah itu memakan telur tersebut. Sebenarnya, air mata Zion hanya sebagian tulus. Dia juga takut telah melampaui batas dengan mentor eksentriknya. Meski begitu, Dioden percaya taruhan itu layak. Jika bocah itu tidak segera menjadi lebih kuat, dia hanya akan memperlambat langkah mereka. Dioden mengangkat Zion dengan mudah. Sudah waktunya meninggalkan sarang semut yang suram itu. Zion bertanya-tanya mengapa dia kembali digendong padahal dia bisa berjalan dengan baik. Karena mereka telah membuang cukup waktu di bawah, jalur tercepat ke atas adalah menembus langit-langit. Saat pria tua itu menunjuk atap berduri, Zion tahu dia tidak punya hak menolak. Beberapa saat kemudian, permukaan gurun yang tenang hancur oleh kemunculan mendadak mereka dari bawah. Dioden bergerak cepat dan penuh percaya diri, sementara Zion mengeluh tentang tempo ceroboh itu dan berharap perjalanan yang normal. Pria tua itu menjawab bahwa dia mungkin bisa berjalan santai jika Zion tidak tidur 4 hari penuh, bahkan sempat bercanda tentang calon pasangan bocah itu. Canda mereka terhenti ketika Dioden melihat sesuatu di kejauhan. Zion membual bahwa tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya. Namun dia terdiam saat mengikuti arah tatapan Dioden. Di depan mereka berdiri kura-kura darat kolosal sebesar sebuah pulau. Meski hampir 30 km jauhnya, ukurannya yang masif membuatnya tak mungkin salah dikenali. Dioden menjelaskan bahwa itu adalah Archelon, benteng berjalan yang telah lama menjadi gangguan baginya. Diklasifikasikan sebagai monster peringkat B, pertahanannya melampaui banyak makhluk peringkat A. Setelah dijinakkan, orang-orang memodifikasi cangkangnya menjadi benteng bergerak. Dioden menyuruh Zion mengamatinya dengan saksama, karena menyaksikan makhluk seperti itu memperlihatkan betapa luas dan berbahayanya dunia ini. Saat Archelon melintas, mereka berdua tidak lebih dari butiran debu di bawah kerangkanya yang raksasa. Ketika kura-kura itu berhenti, sesosok figur melompat turun dari cangkangnya. Dari nada bicaranya, pendatang baru itu tampak cukup akrab dengan Dioden. Sudah bertahun-tahun sejak dua veteran tua itu kembali berpapasan.